يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita juga tidak lupa untuk senantiasa memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita membutuhkan mengharapkan syafaat beliau nantinya di akhir kelak. InsyaAllah pada pertemuan malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Mukhtasar Al-Kalam ala Bulughil Maram karya Syekh Faisal Ibnu Abdul Aziz Al-Mubarak. Kita masih pada Kitabut Taharah dan memasuki pada bab Nawaqidil Wudu', bab-bab tentang pembatal-pembatal wudu'. Sudah ada beberapa hadis yang telah kita bacakan, dan selanjutnya kita akan membacakan hadis yang ke-66 tentang pembatal-pembatal wudu'. Wa an Talqi ibni Ali radhiyallahu anhu qala, dari Talq ibnu Ali radhiyallahu anhu ia berkata, qala rajulun masastu zakari, seseorang berkata, aku memegang kemaluanku. Au qala, atau ia pun berkata, ar-rajulu yamassa zakarahu fi shalah, ada seseorang yang memegang atau menyentuh daripada kemaluannya ketika solat. Alaihi wudu', apakah ia harus mengambil wudu'? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la, tidak, innama huwa bat'atun minka, sesungguhnya ia, kemaluan itu adalah bagian daripada tubuhmu. Akhrajahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban, dikeluarkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa qala Ibnul Madini, dan kemudian Ibnul Madini mengatakan, huwa ahsanu min hadisi Busrah, hadis ini adalah hadis yang lebih baik daripada hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Busrah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis selanjutnya, wa an Busrah ibni Safwan, dari Busrah ibni Safwan radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa zakarahu falyatawadda, akhrajahu al-khamsah wa sahahahu at-Tirmizi wa Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang memegang menyentuh kemaluannya maka hendaklah ia berwudu. Dikeluarkan oleh imam yang 5 dan disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, dan dikatakan oleh Imam Bukhari, huwa asahhu syai'in fi hadzal bab, hadis ini adalah hadis yang paling sahih di dalam bab tentang memegang kemaluan. Seseorang memegang kemaluan ketika ia melaksanakan salat. Hadisu talaq, hadis yang diriwayatkan oleh Talq, yadullu ala ma huwal aslu min adami naqdil wudu' min massil zakar. Hadis yang disampaikan, yang dibawakan oleh Talq ibnu Ali menunjukkan bahwa asalnya menyentuh kemaluan itu tidaklah membatalkan wudu seseorang. Ketika seseorang menyentuh kemaluannya,
maka pada asalnya tidaklah membatalkan wuduknya. Ini yang dibawakan oleh hadis tolak. Wa qala bihi jamaah, dan pendapat jamaah ahlul ilmi juga seperti itu. Wa zahabal jumhur, dan berpendapatlah para ulama jumhur ulama ila anna massahu yanqudul wudu, bahwa menyentuh, memegang kemaluan itu adalah membatalkan wudu menurut pendapat jumhur ulama. Dalilnya adalah li hadis Busrah, di dalam hadis Busrah, li annaha mutaakhiratul Islam, karena ia orang yang masuk Islamnya terakhir. Hadis yang diriwayatkan oleh Talaq ibnu Ali ternyata ditimpali dengan hadis Busrah binti Safwan, karena Busrah binti Safwan ini dia masuk Islamnya orang-orang yang terakhir. Wa hadisut talaq qablaha, sedangkan hadis yang dibawakan oleh talaq itu sebelum Busrah. Jadi hadis talaq dulu baru hadisnya Busrah. Fayakunu nasikhan lahu, maka hadis talaq ini dihapuskan dengan adanya hadis Busrah. Inilah menurut jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya orang yang menyentuh daripada kemaluannya maka batallah wuduknya. Nah, sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Talaq ibnu Ali bahwa orang yang menyentuh kemaluannya maka tidak batal wuduknya. Namun para ulama, jumhur ulama terkhususnya mengatakan hadis Talaq ibnu Ali ini sudah nasikh, sudah terhapus dengan adanya hadis Busrah binti Safwan. Karena Busrah binti Safwan ini adalah orang-orang yang masuk Islam belakangan. Qala Baihaqi, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, yakfi fi tarjih hadis Busrah ala hadis Talaq annahu lam yakhrujhu sahibas sahihain wa lam yahtaja bi ahadin min ruwatih. Maka Imam Baihaqi mengatakan cukuplah bukti kuat, cukuplah bukti yang rajih hadis Busrah atas hadisnya Talaq, bahwasanya tidaklah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga tidak berhujjah salah seorang di antara mereka tentang para perawinya. Wa qad ihtaja bi jami'i ruwati hadis Busrah, dan sungguh telah berhujjah hampir semua daripada para perawi dengan hadis Busrah. Artinya para perawi, para ulama yang meriwayatkan hadis-hadis tersebut mengatakan bahwasanya mereka berhujjah dengan hadis Busrah ibnu Safwan binti Safwan. Wa qala al-Malik, dan Imam Malik pun mengatakan yatawaddau man massa dzakar nadaban la wujuban. Imam Malik mengeluarkan pendapat, ia mengatakan bahwasanya berwuduklah orang yang memegang, yang menyentuh kemaluannya, namun hukumnya sunnah, bukanlah wajib. Maka kita paham bahwasanya ada 3 pendapat daripada para ulama yang mengatakan bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya, pendapat yang pertama mengatakan tidaklah batal. Dalilnya adalah hadis Talaq ibnu Ali. Kemudian ulama yang kedua berpendapat bahwasanya orang yang menyentuh kemaluannya baik di dalam salat ataupun di luar salat maka wuduknya batal. Dalilnya adalah hadis yang dibawakan oleh Busrah ibnu Safwan. Kemudian pendapat ulama yang ketiga, yaitu diantaranya adalah Imam Malik, beliau mengatakan orang yang menyentuh kemaluannya maka batallah wuduknya, dan ia harus mengambil air wuduk lagi, tapi hanya sebatas sunnah hukumnya dan tidak wajib.
Inilah pendapat para ulama tentang hal tersebut. Dan yang semisalnya, artinya bahwasanya ketika seseorang menyentuh kemaluannya namun tanpa penghalang. Maknanya ini, maksudnya apabila ada seseorang menyentuh kemaluannya tanpa kain atau tanpa penghalang atau tanpa yang lain-lain yang semisalnya, ini yang dimaksud. Artinya yang paling rajih bahwasanya orang yang memegang kemaluannya baik di dalam salat atau ketika salat ataupun di luar salat, maka wudunya batal. Namun ia menyentuhnya tanpa adanya penghalang. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-68. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madhyun falyansarif falyatawadda. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang kena muntah ataupun mimisan ataupun qalasun, sesuatu yang keluar dari mulutnya, au maziyun, ataupun mazi, falyansarif falyatawadda, hendaklah ia keluar dan ia pun mengambil air wudu. Summa liyabni ala salatihi, kemudian ia meneruskan salatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan ia melakukan demikian itu tanpa adanya berbicara dengan orang lain. Akhrajahu Ibnu Majah, dikeluarkan oleh Ibnu Majah, wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu, dan Imam Ahmad dan selainnya mendhaifkan hadis ini. Ikhtalafa al-ulama'u fi naqdil wudu' minal qai'i. Para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang muntah itu membatalkan wudu atau tidak. Was-sahihu annahu min nawaqidil wudu', maka pendapat yang benar bahwasanya muntah itu adalah pembatal wudu. Lima rawa Abu Dawud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fatawadda'a, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah muntah kemudian ia pun berwudu. Rawahu Al-Asram wa Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Al-Asram dan Imam Tirmizi. Wa qala hadza asahhu syai'in fi hadzal bab, inilah hadis yang paling sahih di dalam bab tentang pembatal wudu, tentang muntah tersebut. Wa ammal qalasu, dan adapun qalas yaitu hampir muntah atau ada sesuatu yang keluar dari mulut, baik air ataupun makanan, mirip-mirip muntah, mual, bahasa kita mungkin mual. Faqala fin nihayah fihi, maka disebutkan dalam kitab An-Nihayah, man qa'a au qalasa falyatawadda, barang siapa yang sudah muntah ataupun hampir muntah, maka hendaklah ia berwudu. Al-qalasu bitahrik wa qila bisukun, qalas dengan mengharkatkan, mematahkan atau mengharokatkan fathah kalimat qalas, atau dikatakan juga dengan sukun ataupun kulas. Ma kharaja minal jawf mal alfam au dunahu, yang dimaksud dengan qalas ini adalah ma kharaja minal jawf,
sesuatu yang keluar daripada tenggorokan mal alfam, karena mulut udah penuh ataupun memenuhi mulut, audunahu atau yang selainnya, atau tidak sampai keluar ataupun muncul. Walaysa biqai'in, dan ia bukan muntah. Kalau kita namanya mual, masuk angin mungkin tahap dia tuh agak mual, kadang-kadang keluar sedikit air atau dan sebagainya, tapi tak sampai muntah. Fa in ada, maka jika keluar, fahuwal qai'u, maka itu namanya muntah, intaha. Jadi al-qalasu ini adalah sesuatu yang mirip dengan qai', mirip dengan muntah. Kalau kita mungkin mengatakan qalas itu adalah mual, sedangkan qai' itu adalah muntah, maka dua-duanya itu disebutkan bahwasanya al-qalas itu wala yanqudu al-yasir minal qalas ala sahih, dan tidaklah membatalkan wudu ketika seseorang mual sedikit mualnya. Ini pendapat as-sahih yang paling sahih. Wa ammal madhiyu, dan adapun madhi, fahuwa naqidun bil ijma', maka madhi ini apabila keluar dari kemaluan seseorang, ia adalah membatalkan wudu secara ijma' para ulama. Wa ammar ru'afu, dan adapun mimisan, darah yang keluar dari hidung seseorang, fa fi naqadahu khilaf, maka ia adalah membatalkan wudu, namun ada perbedaan para ulama. Warrajih, namun yang paling rajih pendapatnya anna katsirahu yang wudu, kalau darah mimisan itu keluar dari hidung seseorang, jumlahnya banyak, maka ia batal, maka batallah wudu tersebut. Warawa ad-Daruqutni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari ad-Daruqutni bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ia mengatakan, laisa al-wudu'a minal qatrah wal qatratain, tidaklah seseorang mengambil wudu karena setetes ataupun dua tetes air. Wa qala Ibnu Abbasin fid dam, dan Ibnu Abbas berkata tentang masalah darah, idza kana fahishan fa alaihi al-i'adah, dan apabila darah tersebut keluar melewati batas kebiasaan, fa alaihi al-i'adah, maka hendaklah ia mengulangi wudunya. Inilah pendapat Ibnu Abbas tentang darah mimisan tersebut yang keluar dari hidung seseorang. Jadi di sini kita telah mengetahui bahwasanya perbedaan pendapat para ulama tentang perkara-perkara. Pertama adalah qai'un, tentang muntah, maka yang rajih adalah dia membatalkan wudu. Sedangkan ru'afun, mimisan, kalau dia banyak darahnya keluar, maka ia juga membatalkan wudu. Nah, sedangkan qalasun sama saja, apabila mualnya itu banyak, maka ia membatalkan wudu. Kemudian maziyun, sedangkan mazi apabila ia keluar dari kemaluan seseorang, ini batal wudunya secara ijma' para ulama. Qauluhu, dan perkataan Rasul, falyansarif falyatawadda summa liyabni ala salati wa huwa fi dzalika la yatakallam, maka hendaklah ia keluar kemudian mengambil air wudu, setelah itu kemudian menyempurnakan salatnya, ketika itu ia pun tidak berbicara. Istadalla bihi ala anna al-hadath, dalil menunjukkan bahwa al-hadas, hadas itu la yufsidus shalah, tidaklah
merusak daripada solat seseorang. Was-sahih annaha tabtulu bihi. Namun pendapat yang sahih mengatakan bahwasanya hadas itu adalah membatalkan wudu atau membatalkan solat seseorang. Li hadis Talaq ibni Ali al-Ati fi syurutis salah. Dalilnya adalah hadis Talaq ibnu Ali akan datang di dalam syarat-syarat solat. Idza fasa ahadukum fis salah, apabila salah seorang di antara kalian fasa, kentut, buang angin ketika solat, falyansarif, hendaklah ia pergi, wal yatawadda, dan berwuduklah, wal yu'id as-salah, dan mengulangi solatnya. Ada sebahagian para ulama mengatakan bahwasanya hadas itu tidaklah membatalkan solat, namun ia hanya membatalkan wudu. Maka ulama yang lain memberikan komentar bahwasanya hadas itu, baik hadas kecil maupun hadas besar, itu juga membatalkan solat. Dalilnya adalah hadis Talaq ibnu Ali yang akan datang disebutkan tentang syarat-syarat solat. Kemudian disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza fasa ahadukum fis shalah, apabila salah seorang di antara kalian membuang angin ataupun kentut di dalam solatnya, falyansarif, hendaknya ia langsung pergi, wal yatawadda, dan berwudu, wal yu'id as-salah, dan hendaklah ia mengulangi solatnya. Ini adalah hadis yang mana para ulama mengatakan orang yang berhadas batallah solatnya. Rawahu al-khamsah wa sahahahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh imam yang 5 dan disahihkan hadisnya oleh Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ternyata banyaknya perkara-perkara yang membatalkan wudu, dan begitu juga para ulama berselisih pendapat tentang hal-hal yang telah kita sebutkan. 69, hadis yang ke-69, wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, dari Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada salah seorang lelaki datang bertanya kepada Rasul, atawadda'u min luhumil ghanam, apakah kami mengambil wudu karena makan ghanam, makan kambing? Qala in syi'ta, maka Rasulullah mengatakan kalau kau mau. Qala atawadda'u min luhumil ibil, apakah kami mengambil wudu lagi ketika memakan daging onta? Maka Rasulullah mengatakan na'am, iya. Akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Al-haditsu dalilun ala naqdil luhumil ibil lil wudu'. Hadis ini adalah dalil bahwa batalnya wudu seseorang ketika ia makan daging onta. Wabihi qala Ahmad wa jamaah, dan dengan hadis tersebut Imam Ahmad dan para jamaah yang lain mengatakan sama. Wa hukiya an Syafi'i, namun dikisahkan dari Imam Asy-Syafi'i, annahu qala, bahwa Imam Syafi'i mengatakan, in sahhal haditsu fi luhumil ibil qultu bih, kalaulah seandainya hadis yang mengatakan makan daging onta itu membatalkan wudu, hadisnya sahih, qultu bih, aku pun berpendapat seperti itu. Qala al-Baihaqi, dikatakan oleh Imam Baihaqi, qad shahha fihi hadisan, ada dua hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasanya orang yang makan daging onta itu
harus wudu, harus mengambil air wudu. Hadis Jabir, hadis yang dikeluarkan atau yang dibawakan oleh Jabir, wa hadis Al-Barra, dan hadis Barra. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ternyata hadis-hadis yang menceritakan tentang orang yang memakan daging unta maka batallah wudunya, ia harus mengambil air wudu kembali. Ini hadisnya ada dua yang sahih. Yang pertama yang telah kita bacakan daripada hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan nanti ada hadis tentang hadis Barra. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-70. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghassala maitan falyaghtasil, barang siapa yang telah memandikan mayat maka hendaklah ia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda, dan barang siapa yang memikul membawa mayat maka hendaklah setelah itu ia berwudu. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmizi wa hasanahu, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Tirmizi, dan mereka menhasankan hadis tersebut. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan, la yasihu fi hadzal bab syai'un, tidak ada yang sahih hadis satupun yang bercerita tentang perkara ini. Qauluhu, sabda Rasul, man ghassala maitan falyaghtasil, barang siapa yang telah memandikan mayat dan hendaklah ia mandi. Al-amru fihi lin nadab la lil wujub, perintahnya ini adalah sunnah dan bukanlah wajib. Apabila kita disuruh memandikan mayat, maka setelah itu kita juga disuruh mandi. Nah, disebutkan bahwa perintahnya ini adalah an-nadab, sunnah saja, bukanlah wajib. Wa an Ibnu Umar, dan dari Ibnu Umar qal, ia mengatakan, kunna nughassilul maita faminna man yaghtasil wa minna man lam yaghtasil. Ibnu Umar mengatakan bahwasanya kami dahulu pernah memandikan mayat, maka sebahagian daripada kami ada yang mandi, dan sebahagian di antara kami mereka tidak mandi. Rawahu Abdullah ibnu Ahmad, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Ahmad. Qauluhu, sabda Rasul, wa man hamalahu falyatawadda, barang siapa yang memikul membawa mayat maka hendaklah ia berwudu. Yahmilu ala ghuslil yadain, maksudnya adalah hendaknya ia mencuci kedua tangannya. Maksud daripada waman hamalahu falyatawadda, makna daripada barang siapa yang membawa mayat maka hendaklah ia berwudu. Maksudnya itu adalah hendaklah ia mencuci kedua tangannya. Setelah kita mengangkat mayat, membawanya atau memeluknya dan sebagainya, makna daripada falyatawadda itu maknanya adalah ghuslul yadain, mencuci tangan. Kita cucilah tangan kita. Qala al-Hafiz, maka Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, la a'lamu qailan, aku tidak mengetahui adanya pendapat yang demikian, yaqulu bi annahu yajibul wudu' min hamlil mayyit. Ada orang yang mengatakan bahwa wajibnya mengambil wudu' bagi orang yang telah mengangkat ataupun memegang atau membawa mayat. Wala yandub, intaha, dan juga tidak disunnahkan oleh Nabi. Intaha, selesailah pendapatnya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya aku tidak mengetahui adanya pendapat yang mengatakan wajib bagi seseorang mengambil wudu setelah ia membawa mayat ataupun memegang mayat.
dan juga tidak ada sunnahnya, kata beliau. Wa an ibni Abbas annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa alaikum fi ghuslil mayyitikum ghuslun idza ghassaltumuhu, tidaklah berkewajiban atas kalian setelah memandikan mayat-mayat kalian, kalian mandi. Idza ghassaltumuhu, ketika kalian setelah memandikan mayat. Inna mayyatakum yamutu tahiran wa laysa binajasin, karena sesungguhnya mayat kalian itu yang mati itu dalam keadaan tahir, dia suci dan dia bukanlah najis. Apabila ada anak Adam yang meninggal dunia, maka mayatnya itu tahir, suci, bukan najis. Fahasbukum an taghsilu aydiyakum, maka cukuplah kalian itu hanya mencuci tangan saja. Rawahu al-Baihaqi, dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Qala al-Muwaffaq fil Mughni, disebutkan al-Muwaffaq di dalam kitabnya al-Mughni, ikhtalafa ashabuna fi wujubil wudu' min ghuslil mayyit. Sahabat-sahabat kami, yaitu sahabat-sahabat kami dalam mazhab Hambali, kata Muwaffaq di dalam Mughni, berbeda pendapat tentang kewajiban mengambil wudu bagi orang yang selesai memandikan mayat. Jadi di mazhab Imam Ahmad bin Hanbal saja, mazhab Hambali saja berbeda pendapat apakah wajib mengambil wudu bagi orang yang selesai memandikan mayat. Faqala aktsaruhum, maka berkatalah mayoritas mereka mazhab Hambali, ulama-ulama Hambali, biwujubihi, mengatakan wajibnya. Wa qala Abul Hasan At-Tamimi, namun Abu Hasan At-Tamimi mengatakan la wudu'a fihi, tidak ada kewajiban wudu di dalamnya. Wa hadza qaulu aktsarul fuqaha, dan inilah pendapat yang kebanyakan ulama fuqaha, wa huwa shahih, yaitu yang paling benar. Insyaallah, insyaallah, inilah pendapat yang paling benar yang disebutkan oleh Abul Hasan At-Tamimi yang mengatakan la wudu'a fihi, tidak ada kewajiban berwudu bagi orang-orang yang selesai memandikan mayat. Wa ma ruwiya an Ahmad fi hadza, dan adapun yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang perkara ini, yahmilu 'alal istihbab, dibawakan kepada makna sunnah. Jadi ternyata Imam Ahmad mengatakan orang yang telah selesai memandikan mayat, maka ia hanya disunnahkan mengambil wudu. Kalau tadi jumhur atau kebanyakan ulama atau Imam Hambali mengatakan wajib, sedangkan Imam Ahmad mengatakan sunnah. Intaha mulakhasan, selesailah secara ringkas permasalahannya. Masyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berapa lagi? Masih banyak. Oke, kita baca satu hadis lagi. Wa an Abdullah ibni Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, inna fil kitab
alladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibn Hazm. Sesungguhnya surat yang Rasulullah tulis untuk Amr ibn Hazm, alla yamassal Qur'ana illa tahirun, tidaklah boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci. Rawahu Malik mursalan, diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Wa wasalahu An-Nasa'i, dan disambungkan sanadnya oleh Imam Nasa'i wa Ibnu Hibban, wa huwa ma'lul, dan hadis ini ada cacatnya. Al-ma'lulu min aghmadi ulumil hadis wa adaqqiha. Ma'lul adalah satu pembahasan yang paling rumit dalam ilmu hadis karena ia sangat mendetail tentang illah, tentang cacatnya sebuah hadis. Wa kitab Amr ibnu Hazm talaqahun nas bil qabul, dan adapun surat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada Amr ibn Hazm diterima manusia dengan penerimaan yang baik. Qala Ibnu Abdul Bar, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, innahu ashbahul mutawatir intaha. Hadis ini mutawatir, artinya menyerupai hadis mutawatir. Intaha, selesai. Ternyata hadis yang ini, hadisnya itu hampir-hampir menyerupai mutawatir. Banyak yang meriwayatkannya. Wa fihi dalilun, dan hadis tersebut adalah dalil ala nahyi an masil mushaf lil junubi wal haidi wal muhdis. Maka hadis ini adalah dalil bahawa seseorang dilarang menyentuh mushaf Al-Quran bagi orang yang sedang junub dan sedang haid dan sedang berhadas. Ini adalah hadisnya yang berkaitan tentang seseorang itu tidak boleh menyentuh mushaf apabila ia sedang junub, apabila ia sedang haid, ataupun apabila ia sedang berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, maka tidak boleh memegang mushaf. Namun para ulama di antaranya mengatakan, Imam Malik mengatakan hadis ini ma'lul, ada cacatnya. Namun para ulama yang lain mengatakan hadisnya hampir-hampir hadis mutawatir. Banyak kali para ulama yang meriwayatkannya. Wallahu a'lam bissawab. Namun bisa kita jadikan dalil bahwasanya orang yang ingin menyentuh Al-Quran hendaklah ia mengambil wudu agar kita nantinya terlepas daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abi Bakar tersebut. Mudah-mudahan apa yang telah kita bacakan daripada hadis-hadis tentang pembatal-pembatal wudu menjadi jelas bagi kita. Ternyata banyaknya permasalahan-permasalahan yang di dalamnya para ulama berbeda pendapat. Mulai daripada muntah, apakah seseorang ketika ia muntah batal wudunya apa tidak. Kemudian apakah seseorang batal wudunya ketika darah mimisan keluar. Begitu juga apakah batal wudu seseorang ketika ia sedang mual. Mungkin ibu-ibu hamil mual. Kemudian apakah batal wudu seseorang ketika keluarnya madhi daripada kemaluannya dan sebagainya. Namun inti daripada 4 perkara tersebut, yang paling membatalkan wudu secara ijma' adalah apabila keluarnya madhi daripada kemaluan seseorang. Nah, sedangkan permasalahan muntah para ulama berbeda pendapat.
Apabila muntahnya itu banyak, maka ia batal wuduknya. Apabila mimisan seseorang itu darahnya banyak keluar, maka ia harus mengambil wuduk lagi, batal wuduknya. Begitu juga tentang qalas, yaitu tatkala seseorang mualnya itu berlebihan, maka dia membatalkan wuduk dan sebagainya. Dan mudah-mudahan juga kita memahami dan meresapi tentang apabila kita memakan daging onta, maka wuduk kita batal. Secara logika mungkin kita nggak tahu kok bisa seperti itu dan sebagainya. Nah, yang penting hadisnya sahih. Bahkan 2 hadis yang sahih yang menyatakan bahwasanya orang yang makan daging unta maka ia harus mengulangi wuduknya. Begitu juga permasalahan tentang apakah seseorang batal wuduk seseorang ketika ia memandikan mayat. Setelah seseorang memandikan mayat, apakah wuduknya batal apakah tidak? Karena ada anjuran bahwasanya barang siapa yang setelah memandikan mayat hendaklah ia mandi, dan barang siapa yang membawa mayat hendaklah ia berwuduk. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada sebahagian ulama itu mengatakan orang yang memegang mayat maka batal wuduknya, menyentuh. Makna daripada waman hamalahu falyatawadda, barang siapa yang membawa daripada mayat itu maka hendaklah ia berwuduk. Makna daripada hamala adalah menyentuh mayat. Nah, mana tahu nanti kita ada mayat kita sentuh. Nah, maka di sini para ulama sebahagian mereka mengatakan menyentuh mayat itu membatalkan wuduk. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah ini. Namun hadis-hadis yang lain mengatakan tidak seperti itu. Karena dalil mereka juga mengatakan bahwasanya mayat yang mati itu adalah tahir, suci, dan bukanlah najis. Maka ketika seseorang menyentuhnya, memegangnya, maka tidaklah batal wuduknya. Inilah permasalahan-permasalahannya. Kemudian hadis yang terakhir yang kita sebutkan bahwasanya orang-orang yang ingin menyentuh Al-Quran, mushaf Al-Quran, haruslah tahir, harus bersuci. Dan ini juga nanti masih banyaknya perbedaan-perbedaan para ulama. Yang sebenarnya ibadah yang apabila seseorang melakukan sebuah ibadah dan harus berwuduk hanya 2 saja, hanya 2 ibadah saja, yaitu tawaf dan sholat. Nah, sedangkan yang lain-lainnya seperti memegang mushaf dan sebagainya itu adanya perbedaan pendapat para ulama yang begitu sengit, yang begitu dahsyat dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Inilah diantara pembatal-pembatal wudu yang kita sampaikan daripada hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memahamkan kita, memberikan pemahaman kepada kita tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu. Dan mudah-mudahan apabila ada was-was di dalam diri kita bisa hilang karena adanya hadis-hadis yang telah menyatakan dan menyebutkan hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Mana tahu ada pertanyaan di antara kita.
Ya, terus soalnya ya, kalau pertama dikatakan bahwasanya hadis tolak Ibnu Ali mengatakan bahwasanya tidak batal wudhu seseorang ketika ia memegang kemaluannya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis Busrah binti Safwan mengatakan batalnya wudhu seseorang ketika menyentuh kemaluannya. Nah, menjadi permasalahan bagaimana kalau kemaluan orang lain? Ya, apa artinya pendapat yang mana yang kita ingin ambil? Namun yang paling rajih, yang paling benar bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu. Punya kita saja kita sentuh batal, apalagi punya orang. Karena disebutkan di sini di antara hadis tolak Ibnu Ali mengatakan bahwasanya tidaklah batal ketika seseorang menyentuh kemaluannya, baik ketika solat ataupun di luar solat, karena dalilnya mereka adalah innama huwa bad'atun minka, karena kemaluan itu adalah bagian tubuhmu, sama kayak telinga, kayak hidung, kayak mata gitu kan, kita pegang, kita sentuh. Ini sebetulnya dalil mereka mengatakan gitu. Nah, maka ternyata hadisnya ini di sebahagian ulama mengatakan sudah terhapus, nasikhon, terhapus karena hadis Busrah binti Safwan. Tapi kalau kita masih ngotot itu juga, ya berarti mengatakan bahwasanya itu bagian tubuh kita. Punya kita aja berarti, punya orang lain ya enggak gitu. Walaupun anak kita. Nah, di situ juga nanti ada hadis yang juga mengatakan bahwasanya apa juga nanti hukumnya ketika seseorang sholat kemaluannya berdiri. Nah, laki-laki maksudnya, perempuan kan nggak berdiri dia. Jadi laki-laki misalnya, apalagi kita misalnya kita kan masjid kita kan kaca nih, pas kita sudut sana sholat agak nengok kita, ada cewek cantik gitu misalnya, ada cewek cantik, naik dia. Ini bagaimana perkaranya? Maka para ulama mengatakan tidak batal sholatnya dan juga tidak batal wudhunya, kecuali keluar mazi. Terasa dia keluar, kayaknya ada keluar nih, ya udah kita tinggalkan. Nah, ke situ nanti perginya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sedangkan hadis ini tadi dia bahwasanya innama huwa bat'atun minka. Memang secara zahirnya kita nampak memang kemaluan itu ya seperti anggota tubuh yang lain gitu loh. Seperti telinga kita kok kita goyang-goyang kan, atau yang hidung kita pegang-pegang dan sebagainya. Nah, ini tapi yang kemaluan ini berbahaya sedikit dia gitu. Nah, itu dia agak sulit. Nah, dia seperti itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi itu kan kita kalau mau sholat kan di rumah itu ganti baju kan kita kan kadang telanjang itu gimana, itu batal atau gimana? Enggak lah bang. Mengambil air wudhu apakah boleh membuka aurat apakah tidak? Maka para ulama mengatakan tidak masalah. Cuma kalau cerita tentang adab-adab mengambil wudhu dia kena. Karena apa? Karena kan mengambil air wudhu ini adalah sebuah ibadah, bukan main-main maksudnya gitu. Namun ketika itu mungkin ia tak ada apanya lah, mungkin nggak ada baju, nggak ada celananya, mau tak mau dia harus mengambil wudhu dan sebagainya, maka tidak masalah itu. Jadi nggak ada syarat, nggak ada disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama syarat sah seseorang mengambil wudhu harus menutup auratnya, enggak ada. Apabila ada seseorang mengambil air wudhu dengan bugil, maka sah wudhunya. Tapi kurang adabnya. Apalagi tatkala kita ngambil air wudhu misalnya, kita udah ngambil wudhu,
kemudian kita buka kain kita ataupun kita buka celana kita, kita buka minsyafah handuk kita, ya boleh-boleh saja. Nah, dia seperti itu dia. Sebenarnya itu ada yang itu terkait apa yang makan daging apa itu hanya daging onta aja atau misalnya daging sapi enggak? Nah, kan hadisnya tadi sudah jelas bang, bahwasanya Jabir ibnu Samurah mengatakan, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumil ghanam, apakah kami mengambil air wudhu lagi ketika selesai memakan daging kambing? Qala, maka Rasulullah mengatakan, in syi'ta, kalau engkau mau lakukan, kalau enggak ya enggak. Kemudian setelah itu ia pun berkata, atawaddau min luhumil ibil, apakah aku mengambil air wudhu setelah makan daripada daging onta? Qala na'am, maka Rasulullah mengatakan iya. Konteksnya pas, cuma daging onta, sedangkan kambing aja ditanya enggak, apalagi sapi nanti kan yang enggak masuk gitu loh, apalagi kerbau, apalagi yang sejenisnya tuh. Nah itu dia, maksudnya konteks hadisnya itu lengkap udah gitu loh. Itulah dia sempurnanya ajaran agama Allah tabaraka wa taala. Artinya apa? Memang pertanyaan kita, kok daging sapi kayak mana? Ya kita kiaskanlah dengan daging-daging kambing tadi. Nah seperti itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau sapi dan sebagainya. Persentuhan dengan lawan jenis gimana hukumnya? Hah? Persentuhan dengan lawan jenis. Kalau kita nggak mahram kita ya batal. Yang jadi permasalahan itu adalah ketika seorang suami dan istrinya bersentuhan, mereka sedang berwudu, sedang keadaan toharah. Misalnya suami ngambil wudu di kamar mandi, setelah itu ia bersentuhan dengan istrinya yang mahram. Kalau nggak mahram batal lah bang. Kalau nggak mahram ya, misalnya kita ngambil wudu nih, kemudian keluar kita ke pasar, tersentuh sama wanita yang lain, itu dia batal. Yang jadi permasalahan itu adalah istri kita gitu. Kalau wanita asing ya batal, menyentuhnya aja nggak boleh. Lebih baik kepala kita itu dicucuk daripada besi paku yang panas, daripada menyentuh kulit seseorang wanita yang bukan mahram. Nah dia seperti itu. Yang masalah itu adalah nanti di dalam masalah fikih itu, apa hukumnya suami istri bersentuhan ketika mereka sudah mengambil air wudu. Nah, disinilah nanti permasalahannya. Kalau dia dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan yabtulul wudu, batal wudunya. Sedangkan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tidak batal wudunya dengan dalil-dalil yang banyak. Nah, seperti itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Hah? Apa? Anak. Enggak. Tapi kalau di Mekah kan tempat orang tawaf itu kan beradu tuh. Itu kan bersentuhan itu. Nah, itu nanti beda lagi kiasnya gitu. Ad-darurah. Dia darurah nanti itu piginya gitu. Dia sama dengan nanti juga keluar angin dari dubur ketika nanti di Makkah. Susah juga dia. Pas dia mau tawaf itu kan jauh lagi ke sana dan sebagainya. Itu perbedaan, nanti beda lagi, itu nanti ada namanya, itu nanti fiqhu fil Makkah, dia ada fikihnya ketika di Makkah itu.
Nah dia beda lagi ceritanya gitu. Anda pun nggak pernah juga ke sana. Dia nggak tahu juga. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia sedikit di antara pembatal-pembatal wudu yang telah disebutkan di dalam kitab kita ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penerang bagi kita untuk menghilangkan was-was ini, was-was itu, dan balik-balik atau ulang-ulangi membacanya di rumah. Kalau bisa kita hafal dan sebagainya. Dan diperhatikan konteksnya, teksnya itu gitu loh. Teksnya itu diperhatikan dan sebagainya. Biar kita bisa nanti mengambil istinbat hukum. Kita hafal teksnya dan konteks hadisnya itu, kemudian nanti itulah bisa kita jadikan hujjah apabila kita ditanya tentang perkara-perkara bab pembatal wudu. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.